Halo, selamat siang saudara. Live Update kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan beragam informasi dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Inilah Live Update selengkapnya. Halo, selamat siang saudara. Live Update kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan beragam informasi dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Inilah Live Update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Kabupaten Bulungan resmi masuk dalam wilayah yang akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 pada 26 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Saat PPKM level 4 diberlakukan, Bupati Syahwani mengatakan tidak akan ada penyekatan jalan di dalam kota Tanjung Selor. Pemerintah setempat mengatakan akan menguatkan pengawasan khususnya pada syarat perjalanan yang melewati jalur laut. Aturan ini nantinya masih akan disepakati terlebih dahulu antar daerah di wilayah Kaltara, sehingga penerapan aturan syarat perjalanan dapat diikuti oleh semua daerah. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya terkait PPKM di wilayah tersebut, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi di sana. Halo Faudi, selamat siang. Selamat siang, Rania. Faudi, bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin untuk kondisi kasus COVID-19 di wilayah Bulungan sendiri seperti apa informasinya? Baik, selamat siang Tribuners. Untuk kasus COVID-19 di Bulungan sampai hari ini statusnya masih zona merah, di mana berdasarkan data hari Minggu kemarin terdapat penambahan 145 kasus baru, yang menjadikan total akumulasi kasus menjadi 5.722 kasus, dengan kasus aktif bertambah 25 kasus sehingga ada 1.235 orang yang saat ini menjalani perawatan atau menjalani isolasi mandiri. Adapun kasus korban meninggal akibat COVID-19 untuk kemarin bertambah 1 orang hingga total selama pandemi ini berlangsung menjadi 69 orang. Faudi, berdasarkan yang tadi sempat saya katakan dalam PPKM level 4 ini akan diberlakukan nantinya syarat perjalanan begitu. Bisa dijelaskan Faudi bagaimana kemudian nantinya persyaratan bagi pelaku perjalanan ini? Baik, tadi kami sempat wawancara Bupati Bulungan Syahwani. Beliau mengatakan bahwa memang rencananya akan memperketat syarat masuk perjalanan khususnya melewati jalur laut, karena Bulungan ini diketahui adalah ibu kota dari Kaltara yang mana juga tersambung jalur laut dengan kabupaten kota lainnya. Namun Bupati sendiri sampai saat ini masih menunggu aturan yang lebih tinggi atau dari level gubernur atau provinsi, karena mengingat perjalanan laut di Bulungan ini terjadi tidak hanya internal Bulungan tapi juga antar kabupaten kota di Kaltara. Faudi, kemudian selain terkait syarat perjalanan yang nantinya masih akan digodok lagi, apakah ada ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat lainnya selama PPKM level 4 ini di sana? Untuk PPKM level 4 sendiri nantinya seperti operasional dunia usaha itu akan dibatasi hingga maksimal pukul 10 malam, untuk swalayan itu hingga pukul 8 malam. Namun untuk kegiatan aktivitas olahraga, peribadatan itu juga akan dibatasi. Untuk pembelajaran tatap muka bagi siswa-siswa TK sampai SMP di wilayah Bulungan itu akan ditiadakan hingga 2 Agustus mendatang. Adapun terkait kegiatan usaha PKL, warung makan, itu maksimal hingga pukul 10 malam. Gitu kan ya. Baik, terima kasih banyak Faudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Wartawan Tribun Kaltara Faudi melaporkan saudara terkait bagaimana penerapan PPKM di Kabupaten Bulungan. Kita beralih ke informasi selanjutnya masih terkait PPKM.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 juga diberlakukan di Pekanbaru sejak hari ini. PPKM level 4 ini akan berlaku di Kota Pekanbaru hingga 8 Agustus 2021 mendatang. Sebanyak 5 pintu masuk ke Kota Pekanbaru diketahui akan disekat di wilayah perbatasan. Kebijakan pembatasan ini dilakukan untuk menurunkan penularan COVID-19 karena wilayah Pekanbaru saat ini masih masuk zona merah resiko penyebaran COVID-19. Nantinya, warga yang ingin masuk dan keluar Kota Pekanbaru harus bisa menunjukkan sejumlah keterangan, diantaranya adalah kartu vaksin minimal sudah dosis pertama. Syarat ini juga diperuntukkan bagi penumpang dalam Provinsi Riau. Sementara untuk transportasi antar kota antar provinsi wajib menunjukkan kartu vaksin dan juga swab antigen H-1. Untuk mengetahui informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang di sana. Halo Fernando. Fernando, selamat siang. Oke, siang. Fernando, di mana saja 5 pos penyekatan keluar masuk di Kota Pekanbaru selama PPKM level 4 ini? Bisa dijelaskan? Oke, Nila, kemarin tim Satgas yang berasal dari gabungan sudah melakukan rapat dan bakal melakukan proses pengawasan pada hari ini. Tim tersebut melakukan penyekatan di 5 titik perbatasan yang bakal berlangsung selama 24 jam selama penerapan PPKM level 4 di Kota Pekanbaru. Kelima titik tersebut yakni di Jalan Yosudarso di Rumbai yang merupakan jalan lintas Pekanbaru Dumai, kemudian di Jalan Kaharudin Nasution, tepatnya di perbatasan dengan Kubang, yang merupakan jalan lintas dari Pekanbaru ke Kuantan Singingi, kemudian di Jalan Subrantas Garuda Sakti, yang merupakan akses jalan lintas Pekanbaru Kampar, kemudian jalan lintas timur kilometer 22, kawasan ini merupakan jalan lintas dari Pekanbaru Pelalawan, kemudian satu jalan lagi yaitu di titiknya Jalan Garuda Sakti kilometer 4 yang merupakan jalan lintas Pekanbaru dengan Tapung. Jadi seluruh perbatasan ini nantinya mulai ditutup dan pembatasan tersebut bakal berlangsung selama PPKM level 4 ini, Nila. Akan diberlakukan penyekatan penutupan selama 24 jam. Kemudian Fernando, berdasarkan pantauan Anda, saat ini seperti apa suasana Kota Pekanbaru di hari pertama PPKM level 4? Oke, Nila, untuk saat ini kondisi masih normal, masyarakat masih beraktivitas, namun sejumlah persiapan dan juga sejumlah titik sudah mulai terlihat pengamanan dari tim gabungan yang merupakan personil kepolisian, TNI, dan juga Satpol PP, ada juga Dinas Perhubungan yang sudah melakukan proses persiapan untuk penyekatan di seluruh titik tersebut. Ada juga titik-titik yang nantinya bakal ditutup di dalam kota. Untuk masyarakat sendiri memang pada hari ini pemerintah kota bakal menggencarkan proses sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Walaupun sebenarnya peringatan PPKM level 4 ini sudah disampaikan sejak akhir pekan kemarin. Namun Wali Kota bersama unsur Forkopimda pada hari ini bakal menggelar sosialisasi secara masif dan bakal menyampaikan kepada masyarakat bahwa bakal diberlakukan PPKM level 4 di Pekanbaru dari tanggal 26 Juli hingga 8 Agustus nanti. Masyarakat masih tetap menjalani aktivitas memang, namun sejumlah pembatasan sedang dilakukan persiapan, begitu Nila. Kemudian untuk instruksi dari Wali Kota sendiri untuk para petugas gabungan yang bekerja di lapangan seperti apa, Fernando? Oke, seperti disampaikan Wali Kota pada rapat kemarin, beliau menyampaikan bahwa para aparat gabungan nantinya bisa melakukan penindakan nantinya terhadap para pelanggar, namun diutamakan pendekatan secara humanis kepada masyarakat, terutama masyarakat yang memang masih terlihat melakukan aktivitas kerumunan dan juga keramaian. Karena kedua
fokus kedua hal tersebut menjadi fokus dalam PPKM level 4 ini yang menjadi perhatian, karena khususnya di pasar, pusat keramaian, dan juga di pusat perbelanjaan seperti pasar modern, begitu rekan Nila. Maka Lalu juga, Mhm. Wali Kota berharap masyarakat nantinya bisa mengikuti poin-poin dari surat edaran yang sudah disampaikan sejak akhir pekan kemarin. Begitu, Nila. Jika nantinya mungkin ada warga yang membandel, sanksi apa yang akan dijatuhkan, Fernando? Oke, Kanila, seperti disampaikan Wali Kota usai rapat persiapan pada akhir pekan kemarin, jadi ada sejumlah sanksi sebenarnya sudah disiapkan. Yang pertama adalah sanksi berupa teguran tertulis, sebelumnya didahului oleh teguran lisan terlebih dahulu. Namun bagi masyarakat yang tetap membandel, melakukan kerumunan dan juga tidak mematuhi protokol kesehatan selama PPKM level 4 ini, nantinya wajib untuk membayar denda sebesar Rp100.000. Itu untuk personal, untuk pribadi, rekan Nila. Sedangkan untuk pelaku usaha nantinya yang memang seharusnya tutup pada saat PPKM level 4, nantinya bakal dikenakan denda sekitar Rp500.000 nantinya untuk setiap kali pelanggaran. Maka ia menghimbau agar masyarakat untuk tetap kooperatif dan selalu berupaya agar untuk mematuhi protokol kesehatan selama penerapan PPKM level 4 ini. Karena ia berharap tidak ada lagi perpanjangan setelah PPKM level 4 ini, karena guna dari PPKM level 4 ini adalah untuk menekan kasus COVID di Kota Pekanbaru, karena sampai saat ini Kota Pekanbaru masih berada di level zona merah COVID-19. Begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak Fernando Sikumbang, wartawan Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat resmi memperpanjang PPKM hingga 2 Agustus 2021. Namun pada level 4 PPKM ini akan ada beberapa kelonggaran yang diberlakukan pemerintah setempat. Di antaranya terkait tempat usaha dan kapasitas pengunjung yang diperbolehkan. Untuk menekan angka penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Pontianak juga terus gencar melakukan vaksinasi COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bagaimana informasi terkait PPKM level 4 di wilayah Pontianak ini? Telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Pontianak, ada Muhammad Rokib di sana. Halo Rokib, selamat siang. Ya, Nila, selamat siang. Rokib, seperti apa perkembangan PPKM level 4 di Kota Pontianak ini? Apakah memang benar diperpanjang dan bagaimana informasi terkininya? Ya, Nila, berdasarkan informasi yang terbaru dari Wali Kota Pontianak selaku Satgas COVID-19 Kota Pontianak bahwa pada 26 Juli 2021 ini adalah resmi untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 akan diperpanjang sampai 2 Agustus 2021 nantinya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Wali Kota Pontianak bahwa berdasarkan instruksi dari Mendagri nomor 26 tahun 2021, sehingga pemerintah Kota Pontianak maupun Satgas COVID-19 Kota Pontianak menindaklanjuti untuk memperpanjang PPKM level 4 ini, seperti itu, Bila. Rokib, apakah benar pada PPKM level 4 ini ada beberapa kelonggaran yang diberlakukan oleh pemerintah setempat? Ya, berdasarkan informasi yang terbaru, sudah wawancara Wali Kota Pontianak bahwa memang untuk PPKM level 4 kali ini akan ada beberapa kelonggaran. Satu di antaranya yaitu akan diperbolehkannya untuk pelaku usaha seperti rumah makan maupun warung kopi ataupun kafe hingga pukul 21.00 atau pukul 9 malam dengan kapasitas pengunjung yaitu 25% dari kapasitas ruangan yang ada. Kemudian untuk yang tempat makan di tempat itu memang akan diizinkan. Namun untuk secara lebih detailnya saat ini Satgas COVID-19 Kota Pontianak tengah melakukan rapat koordinasi untuk mengatur lebih rinci terkait teknis pelaksanaan
PPKM level 4 yang diperpanjang di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, seperti itu, Dela. Rakib, dari pihak pemerintah Kota Pontianak sendiri, langkah-langkah semacam apa atau mungkin upaya apa yang telah dilakukan untuk menekan angka penularan COVID-19 pada PPKM level 4 ini? Ya, memang ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak maupun Satgas COVID-19 Kota Pontianak. Satu diantaranya itu terus menggencarkan program vaksinasi COVID-19 yang ada di Kota Pontianak. Hingga saat ini di Kota Pontianak untuk penyuntikan dosis pertama vaksinasi COVID-19 untuk dosis pertama itu sudah mencapai lebih dari 150.000. Kemudian untuk dosis yang kedua itu sudah melebihi dari angka 50.000. Nah, selain itu, selain menggencarkan program vaksinasi ini juga terus digencarkan untuk protokol kesehatan COVID-19 seperti pengawasan oleh para petugas di lapangan seperti Satgas COVID-19 baik dari Satpol PP, TNI dan Polri lainnya terus gencar melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan COVID-19. Kemudian memang tampak tadi untuk di lapangan memang untuk arus lalu lintas itu sudah dibuka untuk penyekatan di lapangan. Sehingga upaya-upaya lain nantinya akan diatur lebih rinci di surat edaran Wali Kota Pontianak yang akan dikeluarkan. Seperti itu, Nila. Baik, Saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait pernyataan dari Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, berikut liputannya untuk Anda. Ini berarti PPKM level 4 di Pontianak artinya fix diperpanjang, tinggal menunggu keputusan resmi berupa surat nanti aja Pak ya berarti Pak? Pak, jika dilihat dari evaluasi dari PPKM yang telah diberlakukan sebelumnya seperti apa Pak di Kota Pontianak? Memang itu tidak serta-merta mendapatkan hasil langsung hari ini PPKM minggu depan selesai, minggu depan dapat hasil, nggak bisa karena pandemi ini sudah terlanjur merata penularannya, ya sudah terlanjur merata sehingga yang bisa kita lihat hasilnya sekarang sudah ada mulai penurunan kasus. Nah, itu berarti di puncaknya sudah mulai melandai, ada bahkan sudah menurun untuk yang kasus kita dari hasil swab dan tingkat kesembuhan masyarakat. Nah, tingkat kesembuhan masyarakat itu menjadi antibodi mereka, ya. Mereka yang sudah terkonfirmasi itu sudah terbentuk antibodi, ya. Sehingga mudah-mudahan tidak terulang lagi untuk orang yang sama sudah terkonfirmasi. Kecuali orang yang belum pernah sama sekali terkonfirmasi, ya itu teori epidemiologinya. Sebab itu kita juga di boost dengan vaksin. Juga ini vaksin juga salah satu upaya untuk meningkatkan antibodi semakin banyak. Nah, mungkin hasilnya nanti di bulan Agustus kita akan lihat. Ya. Mudah-mudahan ini terus menurun dan PPKM ini sebenarnya menahan laju tingkat puncaknya ini. Ya, contoh ya, kalau tidak ada PPKM kan yang terpapar ini kan mungkin banyak, tidak terkendali lah saat ini. Akhirnya fasilitas kesehatan tidak mampu untuk menangani warga yang terkonfirmasi. Ini harus kita kendalikan supaya grafiknya itu landai dan terkendali. Untuk penurunannya berapa persen Pak sejauh ini Pak? Data dari Dinas Kesehatan 25%. Sudah ada penurunan. Berkondisi yang lalu. Terus Pak untuk program vaksinasi sendiri? Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Lanut Halim Perdana Kusuma menggelar vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat umum di Mall Pondok Gede Bekasi pada Senin 26 Juli hari ini. Setidaknya 2.000 lebih kuota vaksin disediakan untuk masyarakat umum secara gratis. Vaksinasi ini diprioritaskan untuk warga Bekasi, meski tak menutup kemungkinan bahwa nantinya warga Jakarta juga diperbolehkan. Vaksinasi rencananya akan digelar selama 2 hari. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Jakarta, ada Nur Indah Farah di sana. Halo Indah. Halo Nila. Bisa dijelaskan Indah bagaimana situasi terkini vaksinasi yang telah digelar di Mall Pondok Gede Bekasi ini? Baik, bisa disampaikan kepada Tribuners bahwa memang vaksinasi kali ini yang digelar oleh pihak Lanut Halim Perdana Kusuma berlangsung di wilayah penyangga, tepatnya di Kota Bekasi, di mana diselenggarakan di Mall Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Memang sesuai dengan instruksi Panglima TNI yang telah disampaikan bahwa tak hanya vaksinasi dilaksanakan di ibu kota saja dan di Bandara Halim Perdana Kusuma saja, namun menyasar juga di kota-kota lain seperti Kota Bekasi.
Untuk suasana terkini di lokasi, vaksinasi masih berlangsung karena memang vaksinasi dijadwalkan mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore atau 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana jumlah peserta pada hari pertama ini berjumlah 2.000 dan pihak Lanut Halim Perdana Kusuma menyiapkan kembali kuota tambahan di mana 500 sehingga perharinya kuota vaksinasi berjumlah 2.500 untuk para peserta. Seperti itu, Nila. Untuk rencana vaksinasi ini akan digelar berapa lama, Indah? Baik, untuk vaksinasi ini disampaikan oleh Danlanut Halim Perdana Kusuma Marsma TNI Bambang Gunarto bahwa vaksinasi akan digelar selama 2 hari, tepatnya pada hari ini hingga esok hari 27 Juli 2021 dengan waktu dan jam yang sama. Adapun vaksinasi ini digelar melalui 2 metode, yakni melalui web maupun on the spot atau go show, di mana para peserta vaksinasi bisa langsung datang dan mendaftarkan diri mereka, lalu mengambil nomor antrian dan mengikuti tahapan-tahapan vaksinasi sampai observasi dan mendapatkan kartu vaksinasi. Seperti itu, Nila. Indah, jika nantinya memang peminat vaksinasi ini akan membludak, bagaimana langkah lanjutan dari petugas? Apakah akan ada rencana vaksinasi lain yang sudah tercatat akan dilakukan di luar Kota Bekasi? Baik, bisa disampaikan bahwa memang kuota yang diberikan sudah mencapai ribuan untuk membantu Pemkot Kota Bekasi sendiri bila nantinya para peserta yang ingin vaksinasi bisa datang langsung ke Mall Pondok Gede. Namun disampaikan informasi terbaru yang disampaikan oleh Danlanut bahwa untuk kuota hari ini memang ditutup sebanyak 2.500, kemudian esok hari 2.500, sehingga peserta yang hari ini datang namun kuota telah terpenuhi akan dialihkan ke esok hari. Ada juga Lanut Halim Perdana Kusuma telah menyiapkan sejumlah vaksinasi lainnya. Sebagai fasilitator, mereka menyiapkan tempat-tempat lainnya untuk melaksanakan vaksinasi, yakni di mana di wilayah Tangerang, Depok. Namun, untuk hal tersebut mereka masih memerlukan koordinasi lebih lanjut terhadap Pemkot terkait. Seperti itu, Nila. Baik, saudara wartawan Indah tadi juga telah melakukan wawancara dengan Danlanut Halim Perdana Kusuma. Berikut liputannya untuk Anda. 2 hari yang lalu kami mengadakan rapat Tikon dan alhamdulillah seluruh stakeholder sangat mendukung. Yang bisa saya sebutkan mungkin yang pertama, kami dari Lanut Halim bekerjasama dengan Komando Operasi 1, kemudian juga dari manajemen Mall Pondok Gede Bekasi, dari pemerintah daerah, Dinas Kesehatan Bekasi, kemudian dari camat yang ada sekitar Pondok Gede, ada camat Pondok Gede sendiri, ada camat Pondok Melati, kemudian dari Sampurna, kemudian dari Rumah Sakit Esnawan TNI AU, dan juga dari RSUD tentunya ya Pak ya. Karena apa? Karena kalau tidak ada kolaborasi, kegiatan ini tidak mungkin terlaksana dengan sangat masif, tapi tetap terkendali. Jadi kami saat ini pagi hari ini memiliki 44 nakes yang didatangkan, diturunkan langsung dari stakeholder yang ada. Kemudian ada dari orang IT atau bagian dari mulai pendaftaran, dari mulai screening, observasi, kemudian diberikan sertifikat, vaksinasi juga itu ada 36. Jadi dengan jumlah dokter kira-kira ada 12 orang yang pagi hari ini. Kenapa kegiatan ini diadakan? Karena kami sendiri dari Lanut Halim sendiri mendapat perintah dari Panglima TNI langsung melalui Bapak Kasau agar juga selain melaksanakan vaksinasi di sekitar Lanut Halim maupun di Bandara Halim, kami juga ditugaskan untuk mengadakan vaksin di wilayah sekitar Halim. Dan saat ini prioritasnya adalah warga Bekasi. Jadi sekali warga Bekasi. Kami jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga menemukan peti mati di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, pada Minggu 25 Juli kemarin. Peti mati tersebut ditemukan sekitar pukul 13.45 dengan kondisi sedikit terbuka. Pihak kepolisian juga langsung melakukan penyelidikan terkait temuan itu. Petugas Inafis Polres Cilegon sudah membawa peti mati tersebut untuk kepentingan identifikasi. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Banten, ada Hairul Ma'arif di sana. Halo Hairul, selamat siang. Hairul, selamat siang. Siang Nila, sudah dengar? Ya. Hairul, terkait penemuan peti mati ini, bagaimana kronologisnya bisa dijelaskan? Ya Nila, terima kasih Nila. Selamat siang Tribuners. Saya Hairul. Jadi penemuan peti mati ini
terjadi sekitar pukul 1.45 siang di pinggir jalan, dan informasi pertama dikabarkan oleh seorang warga yang lewat. Warga yang lewat langsung melapor kepada pihak terkait, dan saat ini setelah ada laporan warga tersebut, pihak terkait dari Inafis Polres Cilegon langsung melakukan evakuasi peti mati tersebut ke bagian Inafis, dan karena untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan langsung dievakuasi saat ini, Nila. Hairul, apakah saat ini sudah diketahui siapa kemudian yang membuang peti mati tersebut? Sampai saat ini pihak Polres Cilegon, utamanya Inafis dan Satreskrim Polres Cilegon, masih dalam penyelidikan ya, Nila, untuk saat ini. Karena setelah dilakukan pengecekan terhadap rumah sakit yang ada di Kota Cilegon, semua jenazah khususnya yang menggunakan peti mati itu dari Kapolres Cilegon, AKBP Sigit Haryono mengatakan semua jenazah sudah dikebumikan dengan lancar tanpa adanya yang dibuang ataupun ada yang kemungkinan semacam ini terjadi, Nila. Kemudian apakah ada kemungkinan, Hairul, berdasarkan informasi yang Anda peroleh, bahwa peti mati ini sebenarnya berasal dari akan diperuntukkan sebagai peti mati jenazah pasien COVID-19? Baik, Nila. Dari keterangan yang didapat dari Kapolres Cilegon, AKBP Sigit Haryono, beliau menampik hal tersebut karena dirinya juga sudah melakukan pengecekan dan langsung mengkonfirmasi setiap rumah sakit yang ada di wilayah hukum Polres Cilegon untuk mengkonfirmasi apakah ada peti mati yang terbuang atau apakah ada jenazah COVID yang nantinya mengalami ketidaklancaran dalam penguburan. Menurut Kapolres Cilegon, AKBP Sigit Haryono, beliau menampik itu, dan semua menurutnya di rumah sakit Cilegon ini sudah mengkebumikan jenazah baik itu pasien COVID ataupun yang tidak pasien COVID dengan menggunakan peti sudah lancar menurutnya. Saat ini beliau masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait siapa yang membuang peti mati ini. Sampai saat ini informasi yang didapat dari tribunbanten.com hanya sebatas itu saja, Nila. Baik, artinya sampai saat ini pihak kepolisian masih menelusuri terkait peti mati yang ditemukan oleh warga di wilayah Cilegon. Terima kasih banyak Hairul Ma'arif, wartawan Tribun Banten, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah melakukan penertiban protokol kesehatan di beberapa wilayah kerumunan di Kabupaten Sarolangun, pihak Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Sarolangun kemudian membubarkan balap liar di Jalan Lintas Sumatera pada Sabtu malam kemarin. Saat pembubaran, sejumlah pria hingga penonton kabur dari kejaran Satlantas Polres Sarolangun. Pembubaran balap liar ini dilakukan karena para pengendara mengganggu pengendara lain. Pihak kepolisian mengatakan akan melakukan pembubaran secara humanis, namun jika tidak bisa dikendalikan, maka nantinya Satlantas akan memberikan peringatan dan juga teguran terukur. Dalam razia ini, pihak kepolisian diketahui telah mengamankan setidaknya ratusan sepeda motor. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Jambi, ada Rifani Halim di sana. Halo, Rifani. Iya. Rifani, sejak kapan, bisa dijelaskan sejak kapan Jalan Lintas Sumatera Sarolangun ini kemudian dijadikan tempat balap liar oleh sejumlah warga? Oke, para pembalap liar di Kabupaten Sarolangun, yakni di Jalan Lintas Timur tersebut, sudah sekitar 2 bulan. Sebelumnya, para pembalap liar yang berada di Kabupaten Sarolangun ini melakukan balap liar di area komplek kantor Bupati Sarolangun. Namun Kasat Lantas pada waktu itu melakukan penutupan jalur di areal kantor Bupati Sarolangun. Setelah ditutup oleh Satlantas Polres Sarolangun, para pembalap-pembalap ini berpindah ke lokasi Jalan Lintas Timur Kabupaten Sarolangun. Oke. Untuk laporan sendiri atau mungkin keterangan dari masyarakat dan juga sejumlah pengendara, bagaimana laporan yang mereka berikan terkait keresahan pada saat banyaknya balap liar yang dilakukan oleh warga di wilayah tersebut? Oke, para warga serta para warga yang
di sekitar dan para pengemudi truk antar provinsi maupun antar kota yang sering melalui jalan lintas Kabupaten Sorlangun ini sangat sangat merasa resah dalam aktivitas balap liar ini. Nah, di sini para travel maupun mobil truk yang ingin melintas pada waktu pemuda-pemuda ini melakukan balap liar, mereka harus berhenti sejenak untuk memastikan bahwa aman untuk melalui jalan tersebut. Oke. Selama ini sudahkah pernah terjadi kecelakaan di tempat adanya balap liar ini, Hairul? Oke. Kalau untuk kecelakaan di Jalan Lintas Timur sejauh ini belum ada, namun tempat balap liar yang sebelumnya di Komplek Kantor Bupati, menurut keterangan warga sering terjadi kecelakaan antar para pembalap. Nah, juga sempat pernah menabrak warga setempat. Oke, Rifani, ini kan tadi sempat saya katakan bahwa sudah ada pembubaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terkait pembubaran yang dilakukan pihak kepolisian ini, informasinya seperti apa? Apakah sudah ada yang kemudian ditahan atau ditetapkan sebagai tersangka, dan apa saja yang telah diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, pihak kepolisian Polres Sarolangun melakukan penahanan sepeda motor sebanyak 130 sepeda motor dan knalpot brong, yang beberapa knalpot brong sudah diamankan oleh pihak Polres. Hal ini dilakukan untuk mencegah balap liar di jalan lintas tersebut karena sangat meresahkan. Nah, untuk itu para pembalap pemuda-pemuda ini diketahui di bawah umur, masih di bawah 18 tahun. Nah, untuk melakukan itu pihak lantas memanggil orang tuanya untuk membuat perjanjian untuk tidak melakukan balap liar lagi, ditandatangani di materai 10.000. Begitu. Baik, terima kasih banyak wartawan Tribun Jambi, Rifani Halim, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang.
Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Masih di live update bersama dengan saya Nila Irda, kita ke informasi selanjutnya. Saudara, praktik pembuatan surat swab palsu berhasil dibongkar oleh Polres Indramayu. Seorang pelaku berhasil diringkus yang merupakan seorang office boy di Puskesmas Sukra. Aksi pelaku terbongkar setelah adanya laporan dari masyarakat. Selain menangkap pelaku, pihak kepolisian juga turut mengamankan sejumlah barang bukti. Bisnis pembuatan surat swab palsu ini diakui pelaku sudah ia lakukan sejak beberapa bulan terakhir. Untuk mengetahui informasi terkininya terkait kasus ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun Cirebon, ada Handika Rahman di sana. Halo Handika, selamat siang. Siang, Nila. Handika, untuk Polres Indramayu sendiri dalam pembongkaran praktik pembuatan surat swab palsu ini seperti apa informasi terkininya? Baik Nila, pada hari kemarin jajaran Polres Indramayu berhasil membongkar kasus pembuatan surat swab palsu, tepatnya di Puskesmas Sukra, di mana pelaku pembuatan surat swab palsu ini adalah seorang office boy atau OB Nila. Nah, untuk aksi ini sudah dia lakukan selama 2 bulan dan akhirnya bisa terendus polisi berkat laporan dari masyarakat. Pada hari kemarin pun pelaku langsung dibawa ke Mapolres Indramayu untuk dimintai keterangan Nila. Berapa keuntungan yang didapat oleh pelaku ini dalam pembuatan surat swab palsu? Handika, sudahkah ada informasinya yang Anda dapatkan? Berdasarkan pengakuan dari pelaku, OB ini mendapat keuntungan antara dari 100.000 sampai 150.000 per satu surat swab palsu yang ia buat. Sejauh ini polisi baru menemukan ada sekitar 40 lebih surat swab palsu yang telah ia buat. Namun tidak menutup kemungkinan jumlah tersebut lebih banyak lagi mengingat aksi ini sudah ia lakukan selama 2 bulan lebih. Apakah memang pelaku ini melakukan aksinya seorang diri, Handika, kemudian tindak lanjut apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini? Baik Nila, sejauh ini polisi baru menangkap 1 pelaku dan masih melakukan pengembangan lebih lanjut terkait kasus ini. Polisi juga akan melakukan pendalaman khususnya terhadap pelaku, apakah pelaku ini bekerja sendiri atau ada oknum pelaku lain yang ikut berperan dalam kasus ini, Nila. Baik, saudara wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dari Kasat Reskrim Polres Indramayu. Berikut liputannya untuk Anda. Gimana Pak awalnya Pak? Ya, jadi dari Satreskrim Indramayu
hari ini berhasil untuk mengungkap adanya surat swab palsu yang mana kami dapatkan informasi dari masyarakat sekitar. Kami amankan yang bersangkutan dengan inisial W ketika melakukan kegiatan di Kecamatan Sukra. Adapun barang bukti yang kami amankan ada sekitar 40-an lebih KTP yang sudah difotokopi beserta beberapa lembar swab yang tertulis untuk tanggal 26 Juli. Ini kebanyakan korban minta untuk perjalanan atau gimana? Untuk pendalaman masih kami lakukan, namun sejauh ini kami lihat untuk kegiatan perjalanan. Peran dari pelaku di puskesmas apa itu, Komandan? Jadi ini salah satu oknum di puskesmas yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Itu diketahui sama petugas puskesmas yang lain? Masih belum diketahui, nanti kami lakukan pendalaman lebih lanjut. Satu lembar itu berapa itu? Sekitar 100 sampai 150 ribu. Sudah menjalankan aksi sudah berapa bulan? Menurut pengakuan sekitar 2 bulan. 2 bulan. Ancaman hukuman? Ancaman saat ini yang kami lakukan, pasal yang kami persyaratkan adalah 263 dengan ancaman 6 tahun. Namun masih kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah ada motif dan modus lain dan terlibatan oknum-oknum yang lain. Kita beralih ke Medan, saudara. Seorang wartawan media online disiram air keras oleh orang tak dikenal tepat di Jalan Jamin Ginting, Simpang Selayang, Medan Tuntungan pada Minggu 25 Juli malam. Akibatnya pria yang merupakan pimpinan redaksi ini mengalami luka di bagian wajah dan juga langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari pengakuan korban, pelaku penyiraman berjumlah 2 orang. Aksi pelaku juga terekam kamera CCTV di lokasi kejadian. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Medan, ada Victory Hutauruk di sana. Halo, Victory. Ya, halo, selamat siang, Nila. Victory, terkait adanya penyiraman air keras ini, bagaimana kronologinya? Apakah memang benar aksi dari pelaku ini terekam kamera CCTV di lokasi kejadian? Ya, baik, Nila. Jadi berdasarkan informasi yang kami himpun dari rekan korban, yang datang untuk menjemput korban menuju ke rumah sakit. Kejadian terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 22 WIB, di mana pada saat itu dia sedang menunggu seseorang berinisial HST untuk berjumpa. Namun ketika dia sedang menunggu di pinggir jalan, tiba-tiba ada 2 orang yang sedang menaiki kereta Fiction, datang dan langsung menyiram si korban dari atas kereta. Dan ketika melakukan penyiraman, korban langsung berlari, sedangkan kedua pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor. Inilah. Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi kejadian, bagaimana penuturannya? Ya, sesuai dengan kesaksian dari para pekerja dari rumah makan yang ada di dekat TKP, mengatakan bahwa pada saat kejadian, korban tiba-tiba saja langsung berlari menuju ke rumah makan dan meminta bantuan. Wajahnya sudah membiru dan seperti meleleh. Dan pada saat itu para pekerja langsung membantu korban dengan menggunakan air putih yang dingin untuk membasuh wajah. Pada saat itu korban sudah tidak bisa melihat dan warga langsung berbondong-bondong membantu untuk membersihkan air keras tersebut. Seperti itu, Nila. Baik, Victory, berdasarkan keterangan dari korban sendiri, saat kejadian apa korban ini bisa mengenali pelaku atau mungkin menggambarkan ciri-ciri dari pelaku? Ya, baik. Berdasarkan cerita dari teman korban yang membawa korban langsung, dia mengatakan, korban mengatakan ciri-ciri dari pelaku bertubuh tinggi dan kurus yang menyiramnya. Namun untuk pelaku lainnya yang membawa kereta, dia tidak sempat melihatnya karena dia berada di dalam kereta dan menggunakan helm. Seperti itu, Nila. Untuk kondisi terkini dari korban setelah kejadian seperti apa, Victory, informasinya? Iya, berdasarkan dari penuturan Kasubag Humas RSUP Adam Malik mengatakan korban sudah dioperasi pada pukul 7 pagi tadi dan mengalami luka bakar 4% di daerah wajahnya. Namun untuk penglihatan maupun penciuman maupun pendengaran masih dalam proses operasi, jadi tidak bisa untuk dijelaskan lebih lanjut. Nantinya apabila proses operasi sudah selesai, nanti pihak rumah sakit akan mengabari lebih lanjut seperti apa kondisinya, Nila. Dari keterangan sementara, apakah sudah ada titik terang mungkin, Victory, terkait motif dari penyiraman air keras ini? Baik, hingga saat ini barusan saya konfirmasi dari
Kabid Humas Polda Sumut, Hadi Wahyudi, mengatakan bahwa masih dalam pemeriksaan. Ada beberapa saksi yang sudah diperiksa, baik pekerja rumah makan, baik saksi yang ada di lokasi. Nah, kabarnya sudah ada pelaku yang diamankan. Namun hingga saat ini Polrestabes Medan belum ada mengkonfirmasi dan dikabarkan akan segera dirilis hari ini. Seperti itu, Nila. Oke, Saudara Victory juga telah menghimpun wawancara dengan Kasubag Humas RSUP Haji Adam Malik Medan. Berikut liputannya untuk Anda. Semalam tanggal 25 Juli 2021 benar kita ada terima masyarakat yang datang ke IGD dengan keluhan tersiram cairan air keras pada sekitar pukul 22:02. Nah, pada saat itu inisialnya PS usia 25 tahun. Pada saat itu kita langsung tangani sesuai prosedur screening COVID, kita screening dulu COVID-nya aman, kita tindak lanjuti dengan tindakan-tindakan yang diperlukan, yaitu kompres luka dan lain sebagainya. Kemudian disimpulkan dari hasil penanganan bahwasanya pasien ini memerlukan tindakan lanjutan secara situ atau segera, yaitu operasi debridement, pembersihan luka dengan indikasi chemical burn 4% atau luka bakar 4% di area wajah. Operasinya berapa lama kira-kira? Berapa cukup sekali atau bagaimana dengan kondisi seperti itu? Pasien itu masuk ke kamar bedah sekitar pukul 7 pagi dan sampai saat ini masih menjalani operasi. Kita belum bisa pastikan sampai berapa lama tergantung tingkat kesulitannya. Sampai saat ini apakah ada pihak kepolisian yang datang ke rumah sakit? Sejauh ini belum ada. Jadi pihak kepolisian yang datang itu hanya semalam ketika pasien diantar. Memang pasien diantar langsung oleh pihak kepolisian. Setelah itu belum ada lagi. Kalau kondisi kesadaran? Kondisi kesadaran pasien baik, pasiennya sadar, tapi memang chemical burn atau luka bakar di area wajahnya perlu penanganan situ atau segera. Jadi pasien langsung kita proses untuk tindakan debridement pada pagi hari ini sekitar pukul 7 pagi. Kak, luka bakarnya di bagian muka aja atau ada mengenai mata, Kak? Ya, luka bakarnya itu di area wajah paling banyak 4%, serta cipratan sedikit di tangan kiri dan kanan, hanya sedikit saja, paling banyak itu di area wajah. Ada panca indera yang rusak, Kak, seperti mulut, hidung, pernapasan atau pendengaran? Dengar apa? Ada rusak panca indera ini seperti kok nggak mau ke-mute? Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa berhasil meringkus ZW, 25 tahun, tersangka utama pembunuh Ridwan 53 tahun. Toke Butut yang tak lain adalah majikan dari pelaku. Pada Sabtu 24 Juli, tersangka ditangkap di kediamannya di Dusun Rukun, Kampung Dalam, Aceh Tamiang. Terungkapnya kasus pembunuhan ini bermula dari temuan mayat korban yang dimasukkan ke dalam karung di dekat jembatan. Dalam 1 kali 24 jam, petugas langsung berhasil menangkap pelaku yang merupakan pekerja di gudang butut milik korban. Meski satu pelaku telah ditangkap, namun pihak kepolisian diketahui masih memburu satu pelaku lain yang juga terlibat dalam pembunuhan ini. Pelaku kedua adalah orang yang dimintai tolong pelaku utama untuk membuang mayat korban. Bagaimana informasi terkininya? Tersambung bersama saya, wartawan Serambi Indonesia, ada Zubir di sana. Halo, Zubir. Halo, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Zubir. Terkait kasus ini, bisa diinformasikan apa motif dari pelaku kemudian menghabisi nyawa korban yang kita tahu merupakan majikan atau bos dari pelaku sendiri? Jadi kasus ini pasca penangkapan pada hari Sabtu, hari Minggu, pihak kepolisian Resor Langsa telah melakukan press release kepada media, dan motif yang disampaikan oleh Kapolres Langsa, AKBP Agung Kanigoro Nusantoro Sik, bahwasannya pelaku tega menghabisi nyawa korban yang tak lain adalah majikan dia atau bos tempat dia bekerja, karena merasa dendam, sakit hati. Menurut pengakuan pelaku kepada pihak kepolisian, bahwasannya selama dia bekerja sering dimarahi dan dengan kata-kata kasar, dan ada beberapa kali korban memukul si pelaku. Jadi karena motif itulah si pelaku nekat menghabisi korban yang sudah direncanakannya sejak hari Selasa dan baru dilaksanakan pada Jumat malam dini hari.
Zubir, untuk kronologi pelaku menghabisi nyawa korban seperti apa? Apakah memang benar pelaku ini bekerja sama dengan satu pelaku lain dalam melancarkan aksinya? Jadi pelaku yang sudah merencanakan sejak hari Selasa dan baru melakukan aksinya pada Jumat dini hari, bekerja membunuh korban sendiri sekitar antara pukul 1 dan pukul 2. Jadi ketika itu korban yang tertidur di depan TV dalam ruang tamu rumahnya tiba-tiba didatangi oleh pelaku yang malam itu juga tidur di rumah korban, langsung menuju ke korban dan menusuk korban dengan pisau sebanyak 2 atau 3 kali. 2 kali, 1 kali di bagian pundak belakang, 2 kali di bagian perut. Saat itu juga dalam tempo berapa waktu, mungkin menit, 1-2 menit, korban langsung meninggal dunia di tempat. Selanjutnya pelaku menelpon temannya yang saat ini masih DPO, DN, untuk meminta bantuan, mengajak DN tersebut, pelaku mengajak DN tersebut untuk membawa mayat korban yang telah dimasukkan ke dalam goni, membawa dengan becak motor ke arah Aceh Timur yang jaraknya mungkin sekitar 30 km dari Kota Langsa dan membuangnya di suatu sungai salah satu desa di kawasan Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, Zubir, untuk hukuman yang diberlakukan pada pelaku setelah melakukan aksi pembunuhan ini seperti apa informasinya? Ya Mbak, diulangi. Untuk aksi dari pelaku ini kan melakukan aksi pembunuhan dan juga bisa dikatakan ini adalah pembunuhan berencana, begitu ya Zubir. Apakah memang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian hukuman apa yang dijatuhkan pada tersangka ini? Jadi untuk pelaku terancam hukuman pasalnya pasal hukuman mati, paling lama hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup, dan paling berat hukuman mati. Baik, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, saudara wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dari Kapolres Langsa dan juga Kasat Reskrim Polres Langsa. Berikut liputannya untuk Anda. Pengungkapan kasus meninggalkannya orang lain. Ini berawal daripada penemuan mayat di alur sungai Dusun Jengki, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur pada hari Selasa tanggal 20 Juli pukul 16.00. Kemudian dari kepolisian Polres Aceh Timur membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Umum Langsa untuk di pemeriksaan luar dan dalam, dan juga diambil identifikasi oleh unit identifikasi Polres Aceh Timur yang bergabung dengan unit identifikasi Polres Langsa. Setelah diidentifikasi, ternyata korban adalah saudara Ridwan, 53 tahun, di tempat tinggal di Dusun Satria, Sungai Pau Indo, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Dan dari tersebut dihubungi pihak keluarga, yang mana pihak keluarga langsung membuat laporan polisi ke Polres Langsa. Setelah membuat laporan polisi Polres Langsa, kemudian Satreskrim Polres Langsa melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Dan dalam waktu kurang dari 1x24 jam, Satreskrim Polres Langsa berhasil menangkap saudara yang berinisial ZW, laki-laki, umur 25 tahun, beralamat di Dusun Kampung Dalam, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Dari tersangka kita amankan beberapa barang bukti, yaitu 2 buah buku rekening, 1 buah ATM milik korban, dan 2 buah HP milik korban, dan juga barang-barang butut lainnya yang berhasil dicuri oleh pelaku. Dan dari hasil identifikasi, hasil pemeriksaan luar oleh Rumah Sakit Umum, kita temukan 1 bilah pisau tanpa gagang yang tertancap di perut korban, 1 pasang pakaian milik korban yang berlumuran darah, 1 goni, 2 buah besi pemberat, dan tali tambang. Dari motif pelaku tersebut, kita dapati bahwasanya pelaku merasa sakit hati yang sering dimarah-marahi oleh korban. Tersangka
dalam karung di Desa Jengki, di Kecamatan Palang Timur, Kabupaten Aceh Timur. Kemudian yang terbungkus dalam karung diikat dengan tali tambang dan diberi pemberat di dalam karung. Setelah itu ditemukan dibawa ke rumah sakit untuk dilaksanakan swab dalam. Dan kita tidak dapat identitas dari korban, yaitu saudara Rituan. Dilakukan swab di rumah sakit umum daerah. Untuk gagangnya masih kita lakukan pencarian oleh tim, karena berdasarkan keterangan dari tersangka sudah dibuang di. Kita beralih ke Papua, Saudara. Pemakaman almarhum Jimmy Demianus Iji, tokoh sentral pemekaran Provinsi Papua Barat, rencananya digelar hari ini. Hal ini berdasarkan surat yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Papua Barat pada Senin 26 Juli 2021. Almarhum Jimmy Iji akan dimakamkan di pemakaman Taman Bahagia, Jalan Pahlawan, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Papua, ada Safwan Ashari di sana. Halo, Safwan. Halo, Nila. Safwan, bisa dijelaskan untuk pelaksanaan pemakaman dari almarhum Jimmy Iji, tokoh pemekaran Provinsi Papua Barat ini seperti apa informasinya? Ya, baik, Nila juga Tribunes dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari pelaksanaan pemakaman tokoh sentral pemekaran Provinsi Papua Barat yang rencananya akan digelar pukul 10 pagi, namun berdasarkan kesepakatan dari keluarga sehingga baru akan dilaksanakan sekitar pukul 15 waktu 15 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Baik, Safwan, ini kan nantinya almarhum akan dimakamkan ke Taman Bahagia. Kenapa kemudian pemakaman ini dialihkan ke Taman Bahagia? Bisa diinformasikan? Ya, inilah juga Tribuners dimanapun Anda berada. Pemakaman almarhum Jimmy Iji seharusnya kan menurut keterangan dari pihak keluarga, rencananya mereka ingin untuk almarhum Jimmy Iji sebagai tokoh sentral pemekaran Provinsi Papua Barat ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Namun ada beberapa pertimbangan sehingga jenazah almarhum menurut keterangan dari pemerintah provinsi juga yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan itu harus ada beberapa kriteria yang harus disertakan begitu. Baik, artinya ada beberapa kriteria yang tidak dipenuhi, begitu akhirnya tidak bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan dialihkan ke Taman Bahagia. Untuk tanggapan dari pihak keluarga sendiri, Safwan, seperti apa setelah pemakaman dari almarhum Jimmy Iji ini dialihkan ke Taman Bahagia? Berdasarkan wawancara saya dengan Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat, Domingus Manacan tadi, menurut keterangan beliau, mereka pihak keluarga dan juga pihak pemerintah sudah membicarakan hal itu, dan pihak keluarga dari awalnya mereka mau untuk dimakamkan di pemakaman Taman Makam Pahlawan, namun karena pertimbangan tersebut sehingga pihak keluarga menerima jenazah almarhum tokoh sentral pemekaran Provinsi Papua Barat dimakamkan di Taman Bahagia. Nila. Baik, terima kasih banyak Safwan atas laporan Anda terkait rencana pemakaman dari tokoh sentral Jimmy Demianus Iji di Taman Makam Bahagia Sorong. Selamat bertugas kembali, Safwan. Terima kasih atas laporan Anda. Kita jeda sejenak, saudara. Masih akan ada informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Masih bersama saya Nila Irda dalam live update siang ini. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Sekda di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku Sumatera Selatan, yakni Haji Ahmad Tarmizi memecahkan rekor muri dengan gelar terbanyak. Setidaknya ada 83 gelar akademik dan non-akademik yang disandang pria berusia 55 tahun ini. Semua gelar tersebut diperoleh melalui proses yang ketat dan mengikuti setiap tahapan dalam meraih gelar. Rincian seluruh gelar Ahmad Tarmizi adalah 11 gelar akademik dan juga 72 gelar non-akademik. Kegigihannya dalam menuntut ilmu yang kemudian mengantarkan Haji Ahmad Tarmizi tercatat dalam rekor muri. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Sripo, ada Leni Juwita di sana. Halo Leni, selamat siang. Selamat siang, Lila. Leni, bagaimana informasinya terkait ada sekda dengan gelar terbanyak ini? Apakah memang Muri sudah mencatatkan resmi, mencatatkan nama beliau sebagai sekda yang memiliki gelar terbanyak, atau kapan piagam Muri ini akan diberikan pada yang bersangkutan? Baik, Mila. Bapak Sekda Oku, Dr. Haji Ahmad Tarmizi ini sudah tercatat sebagai pembaca rekor Muri dengan gelar terbanyak untuk Sekda. Jadi rencananya pemberian rekor Muri ini akan disampaikan pada hari ulang tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu yang ke-111 pada tanggal 29 Juli 2021. Begitu, Nila. Baik, Leni, berdasarkan wawancara yang Anda lakukan dengan yang bersangkutan begitu, apakah sosok dari sekda ini sendiri hafal dengan gelar sebanyak itu yang ia terima selama ini? Baik, Nila dan pemirsa netizen Tribun, kita informasikan kepada pemirsa bahwa kami sudah pernah mencobanya. Ternyata alhamdulillah sekda ini benar-benar hafal cara menulisnya, sekaligus saya mencoba mengetes bagaimana beliau mengucapkan satu persatu gelarnya. Walaupun beliau sempat kehabisan nafas gitu, namun kita akui benar-benar hafal begitu. Walaupun ada beberapa di antaranya gelar itu disebutkan tidak berurutan begitu, karena menurut beliau
dia mendapatkan gelar ini benar-benar melalui proses dan tahapan yang semestinya, begitu Mbak Nila. Baik, Leni, ini kan sebenarnya beliau hafal dari seluruh gelar yang didapatkan, namun apabila memang sedang ada kegiatan atau dalam penulisannya sendiri, apakah juga seluruh gelar ini dicantumkan atau hanya dipilih beberapa gelar saja? Baik, Nila dan pemirsa netizen Tribun, biasanya beliau hanya menyebutkan 11 gelar saja, itu gelar akademik, karena mengingat tentunya akan memakan kolom dan sangat rumit apabila mau disebutkan 83 gelar itu. Jadi untuk yang formal, biasanya hanya 11 gelar akademik saja, begitu Nila. Oke, ada 11 gelar akademik yang kemudian terus dituliskan dalam setiap aktivitasnya. Kemudian harapan dari beliau seperti apa, Leni, terkait banyaknya gelar yang didapatkan ini? Benar, Mbak. Benar, Nila. Jadi menurut beliau, dia sangat berharap dia menjadi inspirasi bagi keluarga, saudara, kerabat, dan khususnya teman-teman seprofesi. Karena ada anggapan beberapa ASN itu kalau sudah mendapat 1 gelar saja sudah cukup. Karena mereka merasa kesulitan di saat sudah bekerja dan harus menempuh pendidikan lagi. Nah, Bapak Tarmizi ini ingin memotivasi orang-orang terdekatnya, khususnya anak dan keluarganya, agar mengikuti jejaknya. Karena dimanapun seseorang apabila dia memiliki ilmu, maka akan banyak kemudahan-kemudahan yang dia peroleh, begitu, Nila. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana pernyataan resmi dari sosok ini yang memiliki gelar terbanyak ini, berikut liputannya untuk Anda dari Sekda Oku Haji Ahmad Tarmizi. Sekda. Selamat siang, Mbak Eni. Kami dapat informasi Bapak mendapat penghargaan rekod muri sebagai pemilik titel terbanyak. Bisa Bapak ceritakan bagaimana, seperti apa? Ya, alhamdulillah saya dapat penghargaan dari muri dengan rekor Sekda yang memiliki gelar akademik dan non-akademik terbanyak. Sampai dengan hari Sabtu tadi, saya ujian akhir sarjana teknik mesin di Universitas Saburai, itu merupakan gelar akademik saya yang ke-11, dan kalau dijumlahkan sampai dengan saat ini gelar saya akademik sebanyak 11 dan non-akademik sebanyak 72. Baik. Kalau ditulis lengkap dengan titelnya, seperti apa panjangnya penulisan nama Bapak? Iya, kalau saya coba tulis kemarin itu memerlukan separuh dari pada kertas kuartu. Jadi kalau kita ketik mungkin sampai 5 atau 6 baris jumlahnya. Tapi sampai dengan saat ini di kepegawaian di pemerintah kabupaten saya hanya menggunakan gelar akademiknya saja. Baik Pak, kami juga penasaran ini motivasi apa yang membuat Bapak sepertinya sangat tinggi keinginan belajarnya gitu. Ya. 4 bersaudara di Kutai Kartanegara kini harus menjadi yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Anak paling tua baru berusia 17 tahun, sementara anak paling kecil berusia 4 tahun. Kisah 4 bersaudara ini juga viral setelah momen seorang anak mengazani orang tuanya di pemakaman menjadi viral di media sosial. Orang tua dari 4 bersaudara ini berpulang selang 2 hari saja yang diawali meninggalnya sang suami.
kemudian disusul oleh sang istri, sementara anak-anak mereka menjalani isolasi di Wisma Atlet Tenggarong Seberang karena terpapar COVID-19. Bagaimana informasi terkininya? Tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltim, ada Aris Joni di sana. Halo Aris, selamat siang. Selamat siang Nila. Aris, terkait adanya pasangan suami istri yang kemudian meninggalkan keempat anaknya karena terpapar COVID-19 ini, bisa dijelaskan kapan pastinya pasangan tersebut meninggal dunia? Ya, terima kasih Nila. Untuk informasinya yang Tribun dapatkan, bahwasannya ayah daripada 4 anak ini, yakni Ali ini, dikabarkan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 bulan 7 beberapa hari lalu. Nah, berselang 2 hari kemudian barulah menyusul istrinya, yakni Desi Setiawati, yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 24 kemarin. Begitulah. Baik, Aris, pasangan tersebut kan juga memiliki 4 orang anak begitu, dan juga kisah dari seorang anak ini viral di media sosial karena momen saat mengazani ibunya di pemakaman. Bisa dijelaskan untuk keempat anggota keluarga ini siapa saja, kemudian siapa yang mengazani sang ibu? Oh iya, pasangan suami istri yang meninggal di Kukar ini meninggalkan sebanyak 4 anak. Yang pertama itu berusia 17 tahun, dan yang kedua 13 tahun, dan yang sampai pada anak keempat, yaitu yang paling kecil 4 tahun. Sementara yang viral di video itu, yang mengajani itu yakni anak kedua bernama Agra, usia 13 tahun. Agra dipanggil untuk mengazani ibunya karena kakaknya, anak pertama daripada pasangan ini, sedang menjalani isolasi di Wisma Atlet Tenggarong. Dan juga tidak hanya kakaknya, adiknya juga atau anak yang ketiganya ini juga ikut bersama kakaknya menjalani isolasi. Sementara Agra sendiri yang mengazani dan adiknya yang paling bungsu tidak ikut isolasi karena kondisinya sehat, dan saat ini sudah bersama keluarganya untuk tinggal sementara bersama pihak keluarga dari sang istri. Aris, untuk pasangan suami istri ini apakah memang meninggal dunia karena memiliki penyakit penyerta atau pada saat menjalani isolasi di kediamannya, atau seperti apa informasinya? Barusan tadi saya konfirmasi ke kakak daripada Desi, almarhumah Desi, bahwa kakaknya ini bernama Neolita menyatakan bahwa adiknya itu tidak memiliki riwayat apa-apa. Namun sang suami memang memiliki riwayat penyakit diabetes. Sehingga suaminya itu pertama kali masuk diantar oleh sang istri dalam kondisi sehat. Namun setelah itu barulah sang istri ngedrop dan juga ikut di isolasi seperti itu. Artinya keduanya ini meninggal dunia pada saat sedang menjalani isolasi di rumah sakit, Aris? Ya, saat menjalani perawatan isolasi juga di rumah sakit. Untuk saat ini keempat anak dari dari pasangan suami istri ini akan diasuh oleh siapa informasinya? Pihak keluarga tetap menegaskan bahwa keempat anaknya pasangan ini akan diurus oleh pihak keluarga kedua belah pihak. Ya, tapi saat ini keempat anak itu sementara diurus oleh keluarga dari pihak istri. Begitu Nila. Baik, wartawan kami Saudara Aris juga tadi menghimpun wawancara dari kakak almarhumah. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan siapa aja? Dengan siapa aja? Sama siapa aja. Baik orangnya. Dia perhatian sama istri, sama perhatian dengan teman Kak, kalau lagi perlu bantuan cepat. Tapi sebelum sakit ini Mbak
Gimana kondisi beliau, sehat aja kah atau ada riwayat memang? Kalau suaminya memang ada riwayat penyakit diabetes. Gitu. Kalau adik saya tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Malah kan dia sendiri yang ngantarkan ke rumah sakit suaminya. Kita juga nggak tahu waktu itu. Dia yang ngantarkan suaminya ke rumah sakit ke untuk rawat inap di sana kan. Nah, waktu itu adik saya masih baik aja kondisinya, dan sebelum dimasukkan ke ruang ICU untuk dipasangkan ventilator tuh juga masih sempat komunikasi sama saya juga. Keluhannya apa pada saat itu? Cuma sesak aja. Cuma sesak aja ya? Sama ada batuk sedikit lah itu. Tapi selama ini dikenal sehat aja Bu ya? Nggak ada? Sehat, alhamdulillah sehat. Jarang sakit ya? Nggak ada sakit. Terus di sok ventilator. Enggak, waktu di sok, jadi ketahuan apa. Warga Kecamatan Kambero, Sumba Timur menangis saat menyaksikan jembatan gantung di wilayahnya ambruk. Jembatan yang dikenal jembatan gantung Waturumbing itu diterpa banjir bandang akibat siklon tropis Roja yang melanda hampir sebagian wilayah NTT pada 4 April dan juga 5 April 2021 lalu. Mengisahkan kembali bagaimana kejadian tersebut, seorang warga yang ditemui pada Sabtu kemarin sampai meneteskan air mata. Saat jembatan ambruk, sejumlah warga diketahui sedang mengungsi ke atas gunung. Bagaimana informasi selengkapnya? Tersambung bersama saya wartawan Pos Kupang, ada Obi di sana. Halo, Obi, selamat siang. Obi, selamat siang. Terkait informasi jembatan ambruk ini, kapan pastinya dan bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, jembatan gantung di Desa Kiritana di Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini ambruk pada awal April lalu. Ambruknya jembatan ini akibat banjir bandang dan badai Seroja yang menimpa wilayah NTT termasuk di Sumba Timur, ya sempat menghanyutkan jembatan gantung yang ada di Dusun 3, Desa Kiritana, Kabupaten Sumba Timur. Untuk kondisi saat ini di sana seperti apa, Obi, berdasarkan pantauan Anda? Kondisi saat ini khususnya di Dusun 3 di Desa Kiritana ini warga masih bisa menyeberang sungai ini, tetapi akses secara normal praktis tidak ada atau lumpuh sekali. Karena untuk menyeberang sungai ini hanya khusus untuk orang-orang dewasa saja. Sedangkan untuk anak-anak dan perempuan mereka harus dipapah karena air yang ada ini rata-rata setinggi dada orang dewasa. Sehingga akses dari kampung sebelah ke Dusun 3 ini praktis lumpuh. Aktivitas warga juga tersendat akibat robohnya jembatan tersebut. Apakah sudah ada tanggapan dari pemerintah terkait hal ini, Obi? Sampai saat ini dari pemerintah setempat baru mereka sudah melaporkan karena kasus jembatan gantung yang roboh ini dilaporkan sebagai kasus bencana alam, sehingga sudah dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang untuk melakukan penanganan darurat terhadap jembatan gantung yang ambruk ini. Lalu sudahkah ada perencanaan kemudian dari pihak pemerintah untuk membangun kembali jembatan yang ambruk tersebut? Untuk perencanaan, hasil konfirmasi kami bahwa saat ini koordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II sempat mensurvei lokasi ambruknya jembatan itu. Dan dipastikan dan direncanakan bahwa jembatan ini bisa direhabilitasi dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, karena semua material-material dari jembatan ini masih ada di tempat. Baik, terima kasih banyak Obi atas laporan Anda. Obi tadi juga telah melakukan wawancara dengan seorang warga di sana. Saudara, berikut liputannya untuk Anda. Itu hari tanggal 5 April. Sementara ini jalan tidak bisa ini lagi sekarang. Tidak bisa kita langgar lagi di Kuai Ngapu. Kan tidak sama dulu masih ada jembatan. Kita agak ringan Bapak. Agak ringan untuk ini Kuai Ngapu, jual apa kayak ini sayuran-sayuran. Tapi sekarang tidak bisa lagi untuk ya. Anak sekolah kan
orang tua yang kasih langgar sekarang, musim sekarang. Kalau sibuk orang tua pergi kebun, anak sekolah tidak pergi sekolah lagi, tidak langgar lagi. Dan takutnya air deras. Ya. Harapan kami di sini untuk Dusun 3, kami berdoa untuk diperbaiki kembali jembatan ini yang kami Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Saudara, saksikan informasi terupdate lainnya hanya di channel YouTube tribunnews.com. Lantaran masih di tengah pandemi, kami juga kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.